Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang polymerase chain reaction atau PCR. Seringkali pada saat-saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah PCR saat pandemi digunakan untuk diagnosa adanya COVID-19. Jadi kita belajar dulu ya tentang prinsip kerjanya, bagaimana instrumennya, bagaimanakah cara kerjanya juga. Apa itu PCR? PCR adalah polymerase chain reaction, teknik biologi molekuler yang untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik atau kita kenal dengan istilah amplifikasi. Kalau dalam secara pemahaman cara gampangnya, kita itu memfotokopi dari rantai DNA. Gitu. Jadi ada DNA, ada misalkan kita ini kalau buat gampangnya tuh misalkan kita ingin memfotokopi buku ya. Jadi kan kadang itu kita fotokopinya kan nggak semua buku, tapi hanya halaman tertentu. Jadi itu kita tuh menandai halaman mana sih yang difotokopi itu ke pak fotokopinya. Kemudian nanti akan jalan mesin fotokopi tersebut kan pasti dipanaskan terlebih dahulu. Terus ditempelkan nanti muncul fotokopi dari buku tadi kan ya. Nah, sama seperti PCR itu. Jadi PCR itu teknik untuk kita itu memperbanyak salinan atau memfotokopi suatu data tertentu secara in vitro. Nah, ini DNA yang mau kita fotokopi atau mau kita salin itu DNA yang ingin kita teliti atau diketahui oleh seorang pelaku eksperimen, bisa peneliti, bisa analis atau yang lainnya. Tujuan dari PCR itu kenapa sih kalau kita susah untuk memfotokopi adalah untuk mencukupkan DNA target tertentu agar dilihat dan dianalisis oleh peneliti. Apa saja komponen utama proses PCR? Dalam proses PCR kita membutuhkan 5 komponen utama. Pertama ada DNA cetakan atau template. DNA yang mau kita ambil itu yang mana seperti itu ya. Kemudian ada primer, yaitu sekuen nukleotida pendek yang dapat menginisiasi starting point dari basis DNA. Primer PCR berupa single stranded DNA dan panjangnya berukuran sekitar 20 nukleotida. Kemudian ada deoksiribonukleotida trifosfat, ada enzim DNA polimerase. Nah, enzim ini tugasnya yaitu membuat kopian strand DNA baru dengan menggunakan strand DNA yang sudah ada sebagai template-nya. Kemudian ada senyawa buffer. Nah, berikut ini kalau kita amati, jadi pada prinsip kerja PCR digunakan sebanyak 2 primer yang didesain mengapit daerah DNA yang akan diperbanyak. Misal di sini ya, saya ini kalau dijelaskan ada DNA template atau cetakannya, kita ingin mengcopy misalkan dari sini ke sini ya. Nah, kemudian di situ kita menggunakan 2 primer untuk sebagai untuk menginisiasi atau kalau bahasanya itu kita menandai mana sih buku yang mau difotokopi halaman berapa. Itu primernya sebagai penanda di situ. Ini ditandai oleh primer tadi. Nah, kadang itu kan jumlah primer kan hanya 20 nukleotida. Kadang itu kurang menjangkau daerah DNA yang mau difotokopi. Jadi membutuhkan 2 primer yang untuk mengapit DNA yang lebih banyak. Jadi ini misalkan yang mau difotokopi sebelah sini, jadi berdua primer diapit sebelah kanan sebelah kiri. Gampangannya tuh kalau kita mau fotokopi bagaimana tekuk gitu, tekukannya tuh yang mana. Nah, setelah primer berikatan dengan DNA template-nya, untayan tunggal DNA akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase dan daerah yang diapit akan difotokopi. Nah, ini kan yang diapit sebelah sini kan ya. Ini kan ada primer lagi yang diapit di tengah-tengah ini itu akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase. Nah, di sini kalau kita dalam PCR, enzim DNA polimerase itu kita menggunakan tag polymerase atau enzim DNA polimerase yang dia bersifat termostabil sehingga cocok digunakan dalam proses denaturasinya ya. Nah, bagaimanakah cara kerja PCR? Pelaksanaan PCR membutuhkan tag polimerase, primer, DNA template, dan nukleotida atau blok pembangun DNA nantinya.
Tadi sudah saya jelaskan sekilas, tek polimerase itu jenis dari DNA polimerase yang stabil dan dia itu diisolasi dari bakteri termofilik. Sehingga termofilik ekstrim, nama bakterinya adalah Thermus aquaticus yang hidup pada dinding geyser vulkanik. Ini kan bakteri yang hidup di daerah panas sekali. Jadi ini enzim tek polimerase ini dia termostabil pada suhu yang tinggi, jadi nggak rusak enzimnya. Keseluruhan bahan tersebut, bahan-bahan dari PCR tadi, digabung dalam sebuah truk bersama kofaktor yang diberikan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang yang memungkinkan terjadinya amplifikasi DNA atau fotokopi DNA. Itu bahasa gampangnya ya. Nah, langkah kerja PCR ini ada 3 tahap. Pertama ada denaturasi, penempelan atau bahasanya annealing, dan elongasi ya. Nah, ini cara kerjanya. Pertama dari denaturasi. Denaturasi ini terjadi pada suhu yang tinggi, yaitu suhu 96 derajat Celcius. Nanti panas mempengaruhi strain DNA akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal. Kan DNA itu kan berantai ganda kan ya. Ganda double helix itu kan ya. Itu nanti panasnya itu nanti membuat DNA itu berantai tunggal. Beruntai tunggal tadi. Setelah didenaturasi, nanti prosesnya adalah proses annealing atau penempelan. Penempelan terjadi pada suhu 55 hingga 65 derajat Celcius. Suhu annealing atau penempelan, primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuen single strand DNA. Kan DNA kan sudah jadi satu ya, sudah jadi satu untai tunggal tadi, itu nanti ditempelin ke mana yang mau di fotokopi. Nah, selanjutnya elongasi atau perpanjangan. Jadi enzim tek polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Ini ada 3 tahapan ya. Nah, tahapan ini itu berlangsung berulang kali. Jadi bisa dalam satu reaksi itu 25 hingga 35 kali, jadi bolak-balik. Habis denaturasi, annealing, terus elongasi gitu, terus habis elongasi balik denaturasi lagi, terus nempel lagi, terus diperpanjang lagi, terus denaturasi. Jadi secara berulang kali gitu ya. Dimana proses ini itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, tergantung panjang DNA yang ingin di-copy tadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi pertama kita denaturasi, awalnya kan DNA kan itu ya berantai ganda seperti ini ya. Kalau kalian belajar tentang materi genetik di mata kuliah biologi medik ya. Kemudian setelah denaturasi, dia itu jadi satu untai begini. Kemudian satu untai primer ini dia nempel, nanti ada primer dua, ini ada 2 primer ya yang mengapit mana daerah yang akan difotokopi. Setelah itu nanti terjadi proses ekstensi, jadi perpanjangan oleh enzim polimerase. Nah, setelah itu terus sampai dia itu mengikuti panjang mana sih yang mau di-copy tadi. Nah, riset habis satu siklus itu ya seperti ini. Nanti akan membentuk DNA molekul yang double bond itu, yang double rantai itu ya. Jadi kalau awalnya satu-satu, terus jadi 2 rantai seperti yang kita inginkan. Nah, karena ada banyak salinan atau untai ganda primer dan banyak molekul tek polimerase yang mengambang sekitar reaksi, sehingga jumlah molekul DNA kira-kira bisa berlipat ganda dalam setiap siklusnya. Nah, ini kalau kita amati pola pertumbuhan eksponensialnya pada proses PCR. Jadi satu cycle seperti ini, jadi ketika satu siklus membentuk 2 seperti ini, nanti ketika siklus kedua ada 4. Jadi berapa? Jadi kayak pertumbuhan eksponensial pengangkatan gitu ya. Kemudian bagaimana sih kita mengidentifikasi hasil dari PCR? Hasil dari PCR dapat divisualisasi menggunakan gel elektroforesis.
Prinsipnya, pemanfaatan kutub positif dan negatif elektroda untuk menarik fragmen DNA di dalam matriks gel berarus listrik sehingga fragmen DNA terpisah berdasarkan ukurannya. Nah, sebagai standarnya, digunakan DNA ladder untuk mengukur ukuran satu fragmen DNA hasil PCR. Fragmen DNA dengan panjang yang sama membentuk pita pada gel, yang dapat dilihat dengan mata jika gel diwarnai dengan pewarna pengikat DNA. Sebagai contoh, reaksi PCR yang menghasilkan fragmen 400 base pair atau BPI terlihat pada gel. Jadi ini ya. Jadi ini kita punya DNA leader sebelah sini atau standarnya, ini adalah hasil PCR kita. Kira-kira ini dia adakah kesamaan dengan standarnya gitu. Nah, ini kalau kita bekerja PCR kita lihatnya menggunakan gel elektroforesis, kita itu masih menggunakan mesin yang konvensional. Jadi harus ada 2 tahapan. Saat ini teknologi sudah berkembang, jadi kita tuh sudah bisa menggunakan mesin PCR yang untuk kualitatif maupun kuantitatif. Kalau yang seperti ini yang menggunakan elektroforesis untuk melihat hasil PCR, kita hanya bisa melihat hasil secara kualitatif, tidak bisa dikuantitatifkan. Nah, kalau mesin yang saat ini baru menggunakan mesin real time PCR, dapat juga disebut kuantitatif PCR. Jadi kita itu bisa melihat hasil secara kualitatif dan kuantitatif saat ini ya. Jadi saat ini yang berkembang instrumen PCR adalah yang ini, yang qPCR atau real time PCR ini ya. Nah, bagaimanakah prinsip kerja real time PCR atau kuantitatif PCR? Sebenarnya sama saja prinsip kerjanya, tetapi ada penambahan probe fluorescence atau penanda pada target sampel PCR, sehingga nanti itu cahaya fluorescence dapat tertangkap oleh detektor yang terdapat pada mesin real time PCR. Jadi kita tuh nggak perlu susah payah harus melakukan elektroforesis setelah mendapatkan hasil PCR. Jika jumlah salinan gen meningkat sama reaksi, fluoresensi juga akan meningkat, yang mana menunjukkan kemajuan pada reaksi PCR. Hasil reaksi PCR menggunakan mesin real-time PCR ini dapat dilihat berupa kurva eksponensial pada software komputer, di mana kurva Y menunjukkan jumlah cahaya fluoresensi yang tertangkap, sedangkan kurva X adalah jumlah siklus PCR yang berlangsung. Ya. Lantas bagaimanakah kalau kita ingin mengidentifikasi RNA dengan PCR? Nah, di sini kan jelas sudah kita ketahui RNA itu berbeda dengan DNA. Kalau RNA itu kan materi genetik yang beruntai tunggal ya, sehingga dapat memenuhi proses satu denaturasi di mesin PCR. RNA perlu dikondisikan menjadi RNA beruntai ganda yang disebut complementary DNA atau cDNA. Proses pembuatan cDNA dan RNA ini memerlukan sebuah enzim yang bernama reverse transkriptase. Proses pengerjaannya, kalau kita pakai sampel RNA, disebut reverse transkriptase PCR, RT-PCR. Jadi ada dua jenis ya. Jangan sampai klik. Kalau real time PCR itu nama instrumennya. Kalau reverse transkriptase metode kita untuk mendeteksi RNA dengan PCR. Identifikasi RNA menggunakan mesin real-time PCR untuk mengamplifikasi sampel RNA karena waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan proses reverse transkriptasenya itu dapat dilaksanakan secara sekaligus, jadi lebih cepat prosesnya dibandingkan menggunakan mesin yang konvensional. Nah, ini gambaran kita kalau ingin mengidentifikasi RNA menggunakan mesin real-time PCR. Jadi ada RNA ini kemudian dilakukan pemotongan. Di sini terjadi proses annealing dulu, ekstensi, denaturasi dan repeat. Tadi awalnya itu dari penempelan terlebih dahulu. Nanti ini hasilnya tergantung berapa siklus yang terjadi. Jadi kan kalau PCR itu menghasilkan secara eksponensial. Misalkan kita nanti awalnya kan 1 seperti ini jadi 2, terus kembang lagi jadi 4 seperti itu. Jadi secara eksponensial itunya.
Bagaimanakah aplikasi PCR untuk diagnosis penyakit? Pertama, digunakan untuk diagnosa penyakit genetik, contohnya untuk diagnosa hemofilia, thalassemia, dan sebagai berikutnya, yang pokoknya penyakit yang merupakan genetik ya. Kemudian deteksi patogen dalam tubuh, misalkan virus, bakteri, dan ini kan saat ini sedang booming ya penggunaan PCR untuk deteksi virus COVID-19. Kemudian deteksi patogen dalam makanan, bisa juga DNA fingerprinting. Ini biasanya digunakan untuk istilah tes DNA. Kalau kita ingin melihat apakah benar tuh anak saya siapa korban pembunuhan ini, itu kan pakai tes DNA. Ini menggunakan bantuan PCR juga. Kemudian menentukan jenis kelamin, sex determination. Misalnya di sini ada pasien yang mengalami kelainan kelamin, misalkan ini kan yang saat ini booming kan yang itu, yang atlet yang awalnya dikiranya cewek ternyata cowok kan. Nah, ini deteksinya bisa menggunakan PCR juga. Kemudian untuk penelitian marker untuk sebagai penanda itu ya, gen marker untuk deteksi penyakit juga. Kemudian untuk pembuatan DNA libraries dan sequencing, penelitian terapi gen dan terapi antivirus. Nah, ini saya coba menjelaskan aplikasi PCR untuk pemeriksaan COVID-19. Saat ini kan saat pandemi terjadi, berbagai penelitian sudah menunjukkan perkembangannya untuk deteksi COVID-19, mulai dari rapid test antibody, rapid test antigen, hingga ada PCR itu yang untuk mendeteksi apakah benar ada virus COVID-19 dalam pasien, gitu kan ya. Nah, saat ini pun juga dikembangkan nih deteksi COVID-19 menggunakan genus yang menggunakan hasil uapnya dari pasien tadi gitu ya. Nah, bagaimanakah kalau aplikasi PCR untuk COVID-19? Jadi bekerjanya kita itu memperbanyak materi genetik RNA virus SARS-CoV itu ya, SARS-CoV itu kemudian kita kan diambil melalui lendir pada area nasofaring ya atau orofaring. Kemudian kita ini menggunakan mesin real time PCR untuk mengamplifikasinya melalui tahapan reverse transkriptase polymerase chain reaction. Jadi yang diambil ini kita mendeteksi genetiknya RNA-nya virus ya. Jadi memang maksudnya swab, kemudian kita lisiskan menggunakan buffer, kemudian kita deteksi menggunakan RT-PCR. Berikut ini saya tunjukkan bagaimanakah cara kerjanya dari PCR.
Sekian penjelasan mengenai PCR. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Jika ada yang kesulitan, mohon tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.